Selamat pagi, siang, maupun sore. Nah, kali ini kita berjumpa lagi di video tentang manajemen risiko ya. Jadi karena episode 1 itu sudah ada data umum dan konteks, serta ada ruang lingkup, hingga yang kedua ada LED. Nah, ini yang ketiga kita akan coba membahas tentang risk analisisnya di tahap 4 ya. Tapi sebelum itu kita baca dulu disclaimer. Tabel-tabel dan kolom isian yang ada pada sheet-sheet di file ini tidak sepenuhnya berdasarkan surat edaran Menteri PUPR nomor 04 tahun 2021 dan merupakan pengembangan pribadi yang bertujuan untuk memudahkan proses analisis dan inventarisasi data untuk keperluan menyusun laporan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian PUPR. Apabila file ini bertentangan dengan pemahaman Anda terkait dengan penyusunan laporan penerapan manajemen risiko, jangan melanjutkan ke sheet berikutnya dan silakan menggunakan metode lainnya. Terima kasih. Oke, sebelum kita melanjutkan ke sheet risk analysis, itu sebelumnya di episode 1 sudah ada data umum dan konteks ya, serta ruang lingkup. Di episode 2 ada LED. Nah, baru kita masuk ke dalam risk analysis ya. Ya, jadi ada dua metode ya kalau untuk risk analysis. Yang pertama itu root cause analysis, satu lagi yaitu dengan menggunakan fishbone diagram. Namun karena saya lebih familiarnya untuk yang root cause analysis, maka saya mencoba menjelaskan untuk yang root cause analysis saja. Ya, oke, kita lanjutkan. Mungkin kita ke bagian sebelah kanan dulu. Ini ada flowchart tentang bisnis proses ya. Mulai dari planning, programming, budgeting, design, ada construction, ada operation, preservation, dan di sela-selanya ada pembebasan lahan dan maintenance. Nah, ini merupakan satu siklus ya. Atau kalau dulu juga kita melihat ada di SOP nomor 09 ini tahun 2016. Bisa juga kita melihat di Sitlakom ya. Kalau mungkin lebih familiar dengan Sitlakom, yaitu survei, investigation, design, land acquisition, di sini ada construction, di sini ada operation dan maintenance. Jadi bisa macam-macam lah untuk proses bisnis. Jadi kita harus mengetahui dulu di mana tahapan pekerjaan yang akan kita masukkan tujuan kegiatan utamanya. Nah, ini saya coba menyederhanakan lah ya, dari Sitlakom dan teman-temannya ini di proses bisnis. Mungkin tahapan yang pertama itu ada perencanaan, pemrograman, tender, konstruksi, dan pasca konstruksi. Nanti masing-masing boleh kita jabarkan per tahapan proses. Namun kalau kita melihat di sheet yang kuning ya, ini sebenarnya saya sudah coba linkkan ke dengan yang ruang lingkup. Jadi hanya ada di tahapan konstruksi. Namun sebelum itu kita bisa mencoba membuat sebuah contoh dulu ya. Jangan masuk ke bagian teknis terus. Kita belajar dulu bagaimana menentukan identifikasi risiko terkait dengan kegiatan sehari-hari. Misalnya kita membuat tujuan kegiatan utamanya itu adalah datang ke kantor tepat waktu. Nah, ini contoh ya. Terus misalnya identifikasi risikonya itu jangan kita membuat pernyataannya itu adalah negasi dari tujuan kegiatan utama. Misalnya terlambat datang ke kantor. Nah, ini negasi. Jadi jangan menegasikan pernyataan dari tujuan kegiatan utama. Namun kita bisa melihat, katakanlah identifikasi risikonya ini, kita ambil contoh satu ya. Misalnya kesiangan. Nah, penyebabnya mungkin kalau kita random aja ya. Ini karena contoh misalnya terlambat
tidur malam. Nah, kenapa kita terlambat tidur malam? Ternyata mengerjakan tugas yang belum selesai di malam hari. Nah, penyebab ketiga ya, misalnya ternyata pekerjaan di hari sebelumnya tidak selesai tepat waktu. Ini misal ya. Nah, dari penyebab tahap 1, 2, dan 3, kita bisa melihat di sini ada keterkaitan atau tidak. Sehingga kalau misalnya kita melihat ada keterkaitan bisa digabung atau kita memilih salah satu dari ketiga penyebab tahap ini. Nah, kalau misalnya kita mau membuat sebuah pernyataan penyebab hakiki, ini bisa kita menuliskan mengerjakan pekerjaan hingga larut malam. Nah, ini misal ya. Nah, dampaknya apa? Kalau bangun kesiangan sudah pasti terlambat. Ini contoh ya, contoh. Nah, bisa juga kita dengan identifikasi risiko yang sama ya, misalnya bangun kesiangan. Penyebabnya ini kalau misalnya di atas terlambat tidur malam, malah kita bisa ekstrimnya tidak bisa tidur malam ini. Nah, tidak bisa tidur malam mungkin penyebabnya. Ini penyebabnya kita harus memikirkan kira-kira kenapa tidak bisa tidur malam. Misalnya jangan pakai karena banyak nyamuk. Nah, ini tahap keduanya kenapa banyak nyamuk. Kita lihat lagi penyebab tahap 3-nya. Misalnya kita mengisikan tidak ada anti nyamuk. Ini misal ya, hanya permisalan. Nah, dari ketiga tahapan ini mungkin kita langsung bisa memilih yang tahapan pertama aja, misalnya tidak bisa tidur malam menjadi penyebab hakiki. Tidak bisa tidur malam. Nah, dampaknya apa? Ya kalau misalnya identifikasi risikonya bangun kesiangan mungkin sama aja terlambat. Nah, mungkin bisa ada dampak lainnya. Misalnya kalau kita mau membedakan ini, misalnya dimarahi atasan misalnya, atau kalau mau ditambahin lagi di sini saya tulis ke samping saja, misalnya tukin dipotong. Nah, ini bisa juga. Jadi dampak ini harus keterkaitan antara risiko yang diidentifikasi dengan penyebabnya. Nah, bagaimana dengan yang terkait dengan proses bisnis ya? Nah, karena kita sudah mencoba membuat pada episode sebelumnya itu ada lost event database, mungkin kita bisa mencantumkan apa yang ada di lost event database. Mungkin supaya memudahkan kita pisah dulu ya antara tujuan kegiatan yang pertama dan yang kedua, ini agar memudahkan pembacaan aja sebenarnya sih. Nah, kita bisa langsung mengambil apa yang kira-kira cocok dari lost event database kita. Nah, kita ambil misalnya di sini kalau ada pengurusan kontrak, temuan apip, ini misal ya. Nah, kita mungkin ngambil pekerjaan melewati tahun anggaran. Nah, ini misal. Nah, tapi kalau misalnya ini ada terikat dengan paket, bagusnya ini kita tidak langsung sama dengan. Kita kembali lagi, tulis saja pekerjaan melewati tahun anggaran. Nah, penyebabnya kita lihat di
LED. Di sini misalnya pekerjaan tidak selesai pada akhir masa eh, kontrak di akhir tahun ya. Nah, ini boleh di copy saja ke sini. Nah, baru kita melihat penyebab tahap 2-nya. Kenapa pekerjaan tidak selesai? Nah, bisa jadi di sini ini hanya contoh ya, hanya contoh sekali lagi. Misalnya keter maaf, ketersediaan material tidak tercukupi. Nah, kenapa? Nah, ini bisa jadi kita melihat lagi kenapa tidak material tidak tercukupi. Kita ngambil lagi. Ternyata di daerah tersebut material yang ada di quarry juga digunakan untuk paket yang lain. Nah, bisa jadi karena rebutan di quarry yang untuk paket pemeliharaan rutin ini materialnya tidak tercukupi. Nah, ini kita bisa melihat penyebab hakikinya. Kita boleh memilih ya, memilih seperti yang contoh di atas tadi. Kalau mau gampangnya sih ya langsung aja ini copy ke sini. Nah, dampaknya ini kalau pekerjaan melewati tahun anggaran sudah pasti nanti ada revisi anggaran atau revisi TIPA di tahun berikutnya. Karena anggaran di tahun ininya kan sudah selesai, tapi kan pekerjaan belum selesai. Mungkin bisa dikasih kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan di masa denda misalnya 50 hari. Nah, itu kan harus dibayarkan di tahun berikutnya, makanya harus ada revisi anggaran. Nah, bagaimana untuk yang tujuan kegiatan yang kedua ya, ini rehabilitasi mayor. Nah, kita kembali lagi ke LED, kira-kira apa ya? Ini kira-kira saja. Katakanlah ada pengaduan masyarakat ya, pengaduan masyarakat. Nah, kita kembali ke sini, kita tulis pengaduan masyarakat. Ini misal. Terus penyebabnya apa? Kalau kita lihat di LED di sini, dugaan mutu atau kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, ini boleh kita langsung copy saja ke sini. Nah, terus kita kan akan berpikir kenapa mutu atau kualitas pekerjaan ini tidak sesuai dengan spesifikasi. Pasti ada penyebab lainnya. Nah, kita lihat lagi, ini hanya kemungkinan ya penyebabnya, jadi hanya contoh. Misalnya ada ketidaktelitian pengawas dalam pengukuran hasil pekerjaan. Nah, ini mungkin saja ya. Jadi pengawasnya ini dia menganggap bahwa ini sudah masuk semua. Tapi bisa juga ada penyebab lainnya. Ini ada tindakan kecurangan dari penyedia jasa. Nah, ini bisa aja terjadi. Tinggal kita menganalisis sebenarnya ini apakah murni dari tindakan kecurangan penyedia jasa atau ada ketelitian yang menyebabkan bahwa kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga ada pengaduan dari masyarakat. Nah, ini. Nah, kita bisa melihat penyebab hakikinya ini bisa kita memilih atau kita membuat satu kalimat baru. Nah, kalau memang bersepakat seperti yang di atas tadi, misalnya ada dugaan, nah ini bisa langsung di copy. Nah, terus dampaknya gimana? Nah, kita melihat di LED. Di LED ini disebut ada, kalau ada pengaduan masyarakat, di sini dampak keuangan tidak ada, tapi ada
terkait dengan reputasi. Nah, ini kalau dia mengkaitkan dengan reputasi ya. Oke, ini bisa kita copy ke dalam kolom dampak. Nah, ini mungkin bisa kita samakan fontnya dulu. Nah, inilah bagaimana kita menganalisis dari identifikasi risiko terkait dengan tujuan kegiatan utama yang telah ditetapkan di ruang lingkup sebelumnya. Nah, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Nanti untuk episode selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagaimana kita melihat bagaimana nanti mengisi besar risiko ya terkait dengan yang telah kita identifikasi di awal. Mungkin sekian dulu. Terima kasih telah menonton.